Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Yang saya sayangi para santri MTS Perguruan Mu'alimat, semoga selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan fi taatillah. Pada hari ini kita pelajari mapel akidah yang meneruskan kemarin ya. Sebelum kita mulai, marilah berdoa dulu agar ilmunya bermanfaat barokah. Amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa li jami'il muslimina wal muslimati amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. B. Kisah keteladanan sahabat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah ialah saudara sepupu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, karena sejak kecil di bawah asuhan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka beliau sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sebagai salah satu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau putra paman Rasulullah yaitu Abu Thalib, dan ibunya bernama Fatimah bin As'ad dari keturunan Bani Hashim. Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah dilahirkan pada tahun 599 Masehi dan wafat pada tahun 661 Masehi. Beliau satu-satunya manusia yang dilahirkan di bawah naungan Ka'bah, yaitu Haidar adalah nama asli beliau, yaitu nama pemberian orang tua beliau. Haidar artinya pemberian dan disegani. Haidar artinya pemberani dan disegani, sebagaimana keluarga beliau yang disegani oleh kaum Quraisy Makkah. Ali adalah nama pemberian Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang artinya tinggi. Beliau diangkat menjadi Khalifah Ar-Rasyidin keempat, yaitu menggantikan Khalifah Utsman bin Affan. Suatu hari Abu Thalib, yaitu paman Rasulullah SAW sekaligus ayah Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, mengalami kebangkrutan dalam usahanya. Lalu Abu Thalib mengirim putra-putranya ke saudara-saudara untuk diasuh. Rasulullah, istri beliau yaitu Siti Khadijah Al-Kubra, memilih Ali bin Abi Thalib untuk diasuh. Rasulullah SAW juga pernah diasuh Abi Thalib sepeninggal kakek beliau Abdul Muthalib. Dalam pengasuhan Rasulullah SAW, beliau sering diperlakukan dengan istimewa karena selain Rasulullah tidak memiliki putra laki-laki, saudara sendiri, dan kecerdasan otak serta budi pekerti Ali yang mulia, tumbuhlah Ali bin Abi Thalib menjadi laki-laki dewasa yang gagah berani, berilmu, dan berbudi pekerti luhur.
Bersama Siti Khadijah, Ali bin Abi Thalib adalah golongan orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Ali bin Abi Thalib adalah orang kedua setelah Rasulullah SAW yang mempercayai turunnya wahyu Rasulullah SAW yang pertama. Pada waktu itu, usia Ali masih 10 tahun. Kemudian berikutnya disusul Siti Khadijah dan sahabat-sahabat yang lain. Rasulullah SAW melabelkan Ali bin Abi Thalib bukan radhiyallahu an, tetapi radhiyallahu anhu, sebagaimana label atau sebutan setelah nama sahabat-sahabat yang lain. Tetapi khusus sahabat Ali bin Abi Thalib dilabelkan karamallahu wajhah. Kenapa karamallahu wajhah? Kata Rasulullah SAW, karena Ali satu-satunya orang yang tidak pernah menyembah berhala, walaupun tidak langsung beragama Islam. Lalu Ali berwajah tampan atau bersinar keilmuan, dan Ali tidak pernah membuka aurat. Rasulullah SAW senantiasa mendoakan keponakannya itu senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala karena sifat-sifat luhur yang dimiliki Ali bin Abi Thalib. Kecerdasan Ali bin Abi Thalib diakui Rasulullah SAW sehingga beliau layak sebagai tempat bertanya sahabat-sahabat lainnya tentang ilmu. Rasulullah SAW bersabda tentang keilmuan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, ana madinatul ilmi wa aliyun babuha, faman aradal madinah fayatihat min babi. Artinya, akulah kota ilmu dan Alilah pintunya. Barang siapa yang mau memasuki kota, hendaklah ia datang melalui pintunya. Hadis ini sanadnya bersambung langsung sampai Rasulullah SAW. Makna sabda Rasulullah SAW tersebut adalah jika ada seseorang yang ingin mendalami suatu ilmu sebelum sampai ke Rasulullah SAW, dianjurkan berguru kepada Ali bin Abi Thalib terlebih dahulu. Betapa mulia pribadi Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah, sehingga Rasulullah SAW saja mengakui kehebatan keilmuan beliau. Subhanallah. Kecerdasan dan kedalaman ilmu yang dimiliki menjadikan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah bijaksana dalam mencari solusi, yaitu jalan keluar sebuah permasalahan. Sebagai contoh, dikisahkan ada seorang wanita yang datang kepada Umar bin Khattab karena ingin mengadukan nasibnya telah melahirkan seorang anak lelaki yang telah berumur 6 bulan. Tanpa berpikir panjang, Umar bin Khattab memerintahkan agar wanita tersebut dirajam. Maka Ali berkata kepada Umar, "Wahai Amirul Mukminin, tidakkah engkau mendengar firman Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa masa kehamilan adalah 6 bulan dan menyapihnya dalam masa 2 tahun. Kata-kata Ali ini sangat menyentuh hati Umar, dan Umar pun menggagalkan eksekusi rajam dan berkomentar, sebuah perkara yang seandainya Ali bin Abi Thalib tidak memberikan pendapat padanya, maka niscaya aku binasa. Umar bin Khattab radhiyallahu an sangat mengakui dan menghargai pendapat Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang penuh hikmah. Perkataan Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah yang sangat bijak karena kecerdasan dan kedalaman ilmu beliau diantaranya, ambillah 5 perkara dariku. Janganlah seorang hamba mengharap kecuali kepada Tuhannya.
tidak khawatir kecuali terhadap dosa-dosanya. Janganlah orang yang tidak mengetahui merasa malu bertanya tentang apa yang tidak diketahuinya, dan janganlah orang yang alim merasa malu mengatakan Allah yang lebih mengetahui jika dia ditanya tentang perkara yang tidak diketahuinya. Kedudukan sabar terhadap keimanan sama seperti kedudukan kepala dalam jasad, dan tidak ada keimanan tanpa kesabaran. Kata-kata ini dapat dijadikan hikmah bagi umat Islam agar selalu mempertahankan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Maha mengetahui atas segala sesuatu, dan kesabaran sebagai dasar keimanan. Karena kecerdasan dan wawasan berpikir yang luas, Ali bin Abi Thalib ketika sebelum diangkat menjadi khalifah sudah terbiasa mengkritisi kebijakan khalifah sebelum beliau. Kritikan beliau sering diterima oleh berbagai pihak karena berdasarkan ilmu dan demi kemajuan Islam melalui pemerintahan yang ada. Pada masa menjadi khalifah, beliau semakin menampakkan kecerdasan keilmuan beliau, terutama kecerdasan di bidang militer. Ternyata Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, di balik kecerdasan otak beliau juga memiliki kepandaian mengatur strategi perang. Beliau telah banyak mengikuti semua peperangan bersama Rasulullah SAW, dan peran yang tidak diikuti beliau hanya kecuali perang Tabuk. Beliau tumbuh menjadi seorang panglima perang yang gagah berani. Pedangnya yang menebas musuh-musuhnya di medan pertemuan melawan kafir Quraisy. Kecuali itu, Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah terkenal sebagai kesatria karena ketangguhan beliau dalam menunggang. Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah pada perang pertama dalam sejarah Islam, yaitu perang Badar. Beliau sudah berani tampil mendampingi Hamzah sebagai panglima perang Badar. Pada usia beliau 25 tahun, kemenangan beliau di pihak kaum muslim dan kaum kafir Quraisy banyak yang tewas. Peristiwa hijrahnya Rasulullah SAW pada para sahabat dari Makkah ke Madinah menyebabkan terjadinya perang Uhud. Kaum Quraisy mengejar-ngejar Rasulullah SAW dan hendak membunuh Rasulullah SAW. Sahabat-sahabat yang bersama Rasulullah SAW waktu itu sahabat Abu Bakar As-Siddiq dan sahabat Umar bin Khattab. Ali bin Abi Thalib bertugas berada di kamar Rasulullah SAW untuk mengelabui orang-orang kaum Quraisy agar mereka menganggap Rasulullah SAW tidak jadi hijrah. Lalu kaum Quraisy mendatangi kediaman Rasulullah SAW dan menganggap Ali dikira Rasulullah SAW yang ada di kamar itu, dan menganggap Rasulullah tidak meninggalkan Makkah. Ali sudah membulatkan tekad jika terjadi apa-apa pada beliau siap mati demi Islam. Ternyata kaum Quraisy langsung kembali dan tidak menyerang beliau, dan beliau selamat. Tetapi sebagian kaum Quraisy ada yang mendengar bahwa Rasulullah SAW beserta rombongan sedang hijrah, maka dihadangnya rombongan Rasulullah SAW dan terjadilah perang Uhud. Ali bin Abi Thalib ikut serta dalam peperangan itu, dan kaum muslimin kembali menang sehingga Rasulullah SAW beserta rombongan melanjutkan perjalanan ke Madinah. Akhirnya Islam berkembang pesat di Madinah.
Teladan-teladan yang dapat ditiru oleh umat Islam dari kisah keteladanan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah di atas sebagai berikut, yaitu berbudi pekerti luhur. Sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah yang terkenal memiliki budi pekerti yang luhur, yaitu akhlak mulia karena sudah terbiasa dididik di lingkungan keluarga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. 2. Cerdas dan ahli ilmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri mengakui kecerdasan dan keahlian ilmu sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Hal ini berkat bimbingan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Selain itu, Ali bin Abi Thalib gemar mengkaji ilmu dan berdiskusi tentang ilmu serta cara-cara memecahkan masalah. 3. Bijaksana mengambil keputusan. Berkaitan dengan kedalaman ilmu yang dimiliki, sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dapat menjadi orang bijaksana dalam mengambil keputusan. Berarti dengan ilmu menjadikan seseorang bijaksana selain pandai dan cerdas. 4. Yaitu pemberani. Maksudnya, keberanian yang dilakukan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah dalam rangka membela kebenaran agama Islam. Orang yang benar tidak akan takut menghadapi sesuatu termasuk musuh menyerang beliau. 5. Bersemangat menegakkan kebenaran. Setelah membaca kisah-kisah keteladanan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, beliau selalu bersemangat menegakkan kebenaran. 6. Tegas dan tanggung jawab. Sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah memiliki sifat tegas dalam mengambil keputusan, terutama dalam menghadapi musuh. 7. Sederhana dan rendah hati. Kesederhanaan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah sangat terlihat dalam keluarga beliau. Sifat rendah hati yang dimiliki menebarkan kemaslahatan. Selanjutnya, cara-cara meneladani sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Agar dapat meneladani sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, cara-cara yang semestinya kita lakukan antara lain yaitu 1. Menyadari bahwa perlu mengerti dan memahami teladan-teladan yang dicontohkan sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib. 2. Menghayati dan mengambil hikmah yang terkandung dalam kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib. 3. Menyukai buku-buku atau sumber-sumber bacaan tentang kisah-kisah keteladanan tokoh-tokoh Islam terdahulu, terutama sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib. 4. Berusaha mempraktikkan dalam kehidupan sehari-hari tentang teladan-teladan yang rela diberikan oleh sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali. 5. Membiasakan diri berlatih menjadi orang yang berilmu, peduli, dan tanggung jawab sebagaimana yang telah dicontohkan oleh sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali. Hikmah kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib yaitu 1. Semakin mengingatkan kita akan perjuangan dan pengorbanan sahabat Utsman bin Affan dan sahabat Ali bin Abi Thalib. 2. Dapat menjadikan motivasi dan inspirasi kita untuk meningkatkan ibadah dan beramal soleh. 3. Mendapatkan gambaran sifat-sifat mulia untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala dan semangat membela kebenaran. 4. Semakin menyadari bahwa orang yang berilmu akan lebih tenang dan bijaksana menghadapi masalah dan mengambil keputusan. 5. Semakin menyadari bahwa sopan, santun, dan kelembutan budi pekerti dapat menimbulkan daya tarik tersendiri bagi orang. Perilaku yang sesuai
dengan kisah keteladanan sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu an dan sahabat Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah, yaitu 1. Sopan santun dalam bersikap dan berperilaku. 2. Menjaga akhlakul karimah di mana saja dan kapan saja. 3. Peduli kepada sesama dan rela berkorban untuk kepentingan umum. 4. Suka mendermakan sebagian rezeki di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 5. Senantiasa mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah. Baiklah, pelajaran kali ini kita cukupkan sekian. Semoga dimudahkan. Mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.